berekonomi menengah ke atas pun juga bisa kekurangan nutrisi. Biasanya ini terjadi karena kurang edukasi yang tepat. Kita tahu ya zaman sekarang tuh kayaknya ibu-ibu, bapak-bapak tuh semuanya lulusan UGM, Universitas Google Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banget deh hari ini gadis ya, dapat rezeki ngobrol sama salah satu dokter yang bookingnya nih harus H-3 tahun. H-3 tahun gak ya? Tadi dapat bocoran sih H-3 tahun. Nah, yang pastinya untuk episode kali ini di Serasa bakal ngomongin tentang sesuatu yang viral banget, trending banget buat mama-mama ataupun buat ibu-ibu calon mama. Ini penting banget karena habis ini gadis bakal ngobrol sama salah satu dokter yang cantik banget tentang pentingnya ASI dan PASI buat cegah stunting. Nah, pastinya nggak sendirian dong, bakal ada satu dokter ya yang cantik banget, ternyata asal dari Bandung. Say hello dokter. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore atau malam nih. Oke, apa aja deh. Biar semangat selamat pagi kali. Oke, boleh. Ini gadis barengan sama dokter Meta, yang ternyata dokter Meta Herdiana Hanindita ini SPAK, spesialis anak konsultan. Betul. Gitu. Lagi basa-basi, kayaknya ini apa dok gitu, katanya kece. Cakep banget. Sebelumnya makasih banget loh dok udah menyempatkan waktu. Senang hati. Aduh, ini kalau boleh tahu kesibukannya selain emang praktek dokter gini-gini apa nih dok? Aduh, banyak lah seperti layaknya emak-emak pada umumnya ya. Oke. Pastinya ngurusin keluarga, nulis buku. Oke. Siaran masih. Wow, ternyata nih dokternya emang kalau misalnya gadis lihat di akun-akun YouTube yang lainnya kadang ngelit acaranya sendiri gitu loh ya. Cuma kaget aja aku dikontak gitu. Oke, baik dok. Kan pasti untuk permama-mamaan, peribu-ibuan pasti ini penting banget dong tentang yang namanya stunting. Di mana-mana itu juga stunting tuh dibahas gitu. Nah, kalau menurut dokter stunting itu karena kita kemarin juga beberapa hari ke belakang itu memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-62. Jadi kan di sini kan cegah stunting dengan obesitas gitu kan. Kedua itu merupakan masalah kekurangan dan kelebihan asupan makanan. Jadi menurut dokter Meta tuh tentang pencegahan stunting sama obesitas tuh gimana sih dok? Penting jelasnya. Ini ada hubungannya dengan malnutrisi. Malnutrisi itu sebetulnya berasal dari dua kata. Oke. Mal artinya tidak tepat atau salah, dan nutrisi yang tentu artinya adalah nutrisi. Kebanyakan orang tuh setiap kali mendengar kata malnutrisi, yang terbayang, yang terlintas adalah yang kekurangan aja nih, yang kurus-kurus, yang kecil, yang pendek dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya malnutrisi itu bisa berupa kekurangan nutrisi seperti layaknya pada stunting, pada wasting, gizi kurang atau gizi buruk, pada underweight, berat badan kurang, itu juga termasuk ya. Tapi juga bisa kelebihan nutrisi seperti layaknya pada obesitas dan juga overweight. Jadi jangan salah, obesitas, overweight itu juga termasuk ke dalam masalah nutrisi yang disebut dengan malnutrisi. Oke, kalau stunting badan pendek aku gimana dok? Gimana ya? Enaknya mau dijawab apa? Keturunan. Oke, di sini mungkin buat teman-teman ini pasti penting banget ya. Beberapa ada hal-hal yang bakal dijelasin sama dokter tentang stunting, tentang obesitas. Tapi kalau misalnya pribadi tadi yang sudah dijelasin sama dokter, itu dari umur berapa ya dok? Kelihatan nih anak tuh kayak stunting, terus dari obesitas itu kayak gimana? Stunting itu paling utama yang paling sering terjadi adalah di periode 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai sejak janin masih berada dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun. Tapi masih bisa terjadi stunting sampai 5 tahun. Walaupun itu tadi yang paling sering, yang paling banyak itu terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. Baru tahu nih 1000 hari kehidupan. Berarti ibaratkan 1000 hari kehidupan itu waktu mau menuju umur 2 tahun. Dan atau gimana? Janin berada dalam kandungan, anggaplah emaknya hamil 9 bulan. 9 bulan. 9 kali 30 270. Ditambah sampai dengan seorang anak berusia 2 tahun, 2 kali 365 730. Jadi 270 tambah 730 kurang lebihnya adalah 1000 hari. Permisi, ini orang akuntan apa dokter ya? Guru matematika. Oke, tuh kan emang bener nih dokter Meta ini dokter multifunction, semua bisa gitu. Nah, kalau tadi kita udah jelasin beberapa obesitas lah, stunting, apakah ini tergolong penyakit dok? Stunting sendiri? Sebetulnya kalau mau dikategorikan penyakit kurang tepat ya, tapi ini bisa disebutkan sebagai gangguan pertumbuhan. Dan ini banyak sekali resikonya. Kalau kita lihat dari definisi stunting misalnya, stunting itu sebetulnya adalah panjang atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin yang berada di bawah -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO alias pendek, yang disebabkan karena kekurangan nutrisi berkepanjangan. Nah, kekurangan nutrisi berkepanjangan ini itu biasanya berhubungan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah kondisi sosioekonomi yang lemah. Walaupun
Namun bukan berarti yang stunting ini pasti yang dari menengah ke bawah aja, belum tentu loh. Karena yang menengah ke atas pun juga bisa terjadi stunting. Selain itu berhubungan juga dengan nutrisi ibu hamil yang kurang, kesehatan ibu hamil yang kurang, penyakit berulang, dan praktek pemberian makan pada bayi dan anak yang kurang tepat. Itu sebetulnya adalah faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan stunting. Oke, baik. Berarti semuanya hitungannya harus balance ya, Dok ya. Betul. Ibaratkan kalau misalnya orang-orang lihat ini orang biasa banget nih, berarti kurang gizi gini-gini. Tapi mungkin bagi orang yang berada dia ngasih kelebihan gizi, nutrisi itu juga nggak baik. Betul, tapi jangan salah, orang yang berekonomi menengah ke atas pun juga bisa kekurangan nutrisi. Biasanya ini terjadi karena kurang edukasi yang tepat. Kita tahu ya zaman sekarang tuh kayaknya ibu-ibu, bapak-bapak tuh semuanya lulusan UGM, Universitas Google Mandiri. Google Mandiri. Oke. Apapun itu yang pertama kali dirujuk, yang pertama kali ditanya bukan dokter, bukan tenaga kesehatan, tapi Google. Yang paling simpel kan ya. Sementara kita tahu juga bahwa semua informasi yang beredar di internet itu belum tentu 100% benar. Kadang kita ngikutin selebgram nih, kadang ngikutin influencer. Oh, itu pakai MPASI, harus pakai garam Himalaya misalnya. Harus pakai lemak tambahan ghee yang diimpor jauh-jauh dari India. Ikan harus ikan salmon, pokoknya mahal-mahal. Tapi ternyata tidak seimbang yang diberikan, tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak. Ini juga bisa menyebabkan stunting, walaupun itu tadi harganya nggak main-main loh, mahal banget. Waduh, ini daripada ngikutin UGM ya, Universitas Google Mandiri. Tadi juga dokter, daripada ngikutin influencer. Nah, ini kan dokter Meta influencer nih. Ini wajib nih diikutin daripada salah gitu kan. Jadi sebetulnya yang terbaik adalah orang tua mencari sumber informasi yang valid. Ini biasanya ada dari organisasi profesi, dari website officialnya yang seperti apa. Yang nggak abal-abal gitu, Dok. Ya. Baik. Wah, jelas ya. Seneng loh, ini rezeki aku banget loh, Dok, bisa ngobrol sama dokter Meta. Aku juga senang kok. Peres deh ya. Tapi di sini yang pasti karena dokter Meta ini emang jadwalnya sibuk banget, dan ternyata gadis tadi juga basa-basi sama dokter Meta bukan orang Surabaya, guys. Aslinya Teteh. Ini Teh orang Bandung ya? Sumuhun. Sumuhun. Ayo. Oke. Makanya mukanya imut-imut, menik-menik gitu ya. Kalau tadi sudah dijelasin harus tanya ke sumber yang paling tepat ya kan, ke profesi yang paling tepat, official website yang paling benar. Kalau tadi ngomongin tentang bentuk tubuh gitu kan ya, untuk badan pendek tuh apakah selalu stunting, Dok? Enggak. Alhamdulillah. Jadi stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Ini nih yang harus diterapkan mungkin ya sama beberapa mama-mama, adik-adik yang mau menuju keibuan. Emang benar-benar untuk mendapatkan sebuah ilmu tuh harusnya cari ke profesi yang tepat. Salah satu ini dokter, mungkin kalau dokter Meta kan spesialis anak, tapi ada tambahannya K gitu kan, spesialis anak konsultasi. Konsultan. Bedanya apa nih? Konsultan sama konsultasi gitu, Dok. Orang-orang lihatnya kan kata bendanya. Konsultasi kan kata kerjanya. Konsultasi ke konsultan gitu. Baik. Guru bahasa Indonesia. Iya nih, tuh kan matematika iya, bahasa Indonesia iya. Coba, Dok, aku punya pertanyaan buat dokter. Kenapa sih Cica itu diam-diam merayap di dinding? Kenapa ya? Nggak tahu. Kalau diam-diam mengerti anak itu dokter Meta. Tuh kan, dokter pantun bahasa Indonesia bisa ya kan. Oke, next, Dok. Kalau tadi sudah ngomong tentang tingginya anak pendek gitu. Terus kalau tadi sudah bahas tentang 1000 hari pertama kehidupan, itu adalah periode yang sangat penting buat tumbuh kembang seorang anak dan tentunya buat mencegah stunting. Kenapa harus 1000 gitu loh? Kenapa nggak 2500? Kan nego dulu lah. Betul. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini sering disebut sebagai golden period, sering disebut sebagai window of opportunity, periode kritis. Kenapa? Karena di 1000 hari pertama kehidupan seorang manusia ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan berbagai organ yang sangat pesat. Sebagai contoh nih, otak kita sekarang aja sebetulnya 80%-nya sudah terbentuk di 1000 hari pertama. Bayangkan. Jadi dari usia 2 tahun sampai dengan sekarang nambahnya cuma 20%. 80%-nya tuh sudah terbentuk dari sejak janin sampai dengan usia 2 tahun. Artinya nutrisi yang optimal, stimulasi yang optimal tentu akan menjadi fondasi yang optimal apabila diberikan di 1000 hari pertama kehidupan. Kalau terjadi malnutrisi di 1000 hari pertama kehidupan ini akan ada banyak dampaknya. Misalnya nih, karena nutrisi yang optimal di 1000 hari pertama akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak, maka ternyata kalau anak-anaknya malnutrisi di 1000 hari pertama bakal menurunkan IQ.
bakal mempengaruhi kognitif, mempengaruhi performa belajar nantinya, mempengaruhi performa sekolah pada saat anaknya sudah bersekolah nanti. Kemudian juga nutrisi di 1000 hari pertama ini juga akan berhubungan dengan daya tahan tubuh. Kalau dia ada malnutrisi di 1000 hari pertama, resiko anak tersebut nantinya jadi sakit-sakitan itu jadi lebih tinggi. Ada juga hubungannya dengan pendapatan per kapita dan profesi. Karena penelitian bilang bahwa malnutrisi di 1000 hari pertama ternyata setelah diikuti anaknya sampai dengan dewasa, kalau orang dewasanya sebelumnya pernah malnutrisi nih, ternyata pendapatan per kapitanya lebih rendah secara signifikan, performa bekerjanya juga secara signifikan lebih rendah. Dan satu lagi, karena nutrisi di 1000 hari pertama ini juga akan sangat mempengaruhi metabolisme. Nantinya apabila ada anak malnutrisi di 1000 hari pertama, pada saat dewasa meningkatkan resiko terkena berbagai macam penyakit, mulai dari obesitas, hipertensi, penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya. Efeknya tuh nanti dok ya. Yang jangka pendek juga ada efeknya, yang jangka panjang bahkan setelah anak itu udah nggak malnutrisi, udah gede nih, udah dewasa, udah jadi ibu-ibu bapak-bapak, itu masih bisa dirasakan dampaknya. Widih, soalnya pribadi kalau kadang gadis lihat anak yang gendut-gendut, yang lucu-lucu, itu kadang orang mikirnya, ih sehat nih, ih makannya tercukupi, nutrisinya juga oke. Tapi mungkin anak-anak mungkin yang umur 2 ke 3 kayak gitu, badan-badan yang terlalu gede itu juga nggak baik dok, atau kayak gimana? Dari awal pun sebetulnya kembali lagi nih ke definisi malnutrisi, bisa berupa kekurangan nutrisi, bisa berupa kelebihan nutrisi yang berupa overweight atau obesitas. Makanya biasanya itu kan biasanya nenek-nenek nih, kakek atau kakak-kakeknya bilang, saya pengen cucu saya kayak roti sobek yang gemai-gemai gitu, biar bisa cubit tebel, bisa uyel-uyel lebel. Itu juga sebetulnya kelebihan, jangan lupa termasuk ke dalam malnutrisi yang bisa berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Oke dok, dari tadi kan ngomongin soal nutrisi yang dibutuhkan ini untuk seorang anak nih apa nih? Protein kah, karbohidrat, bisa dijelasin nggak dok? Oke, jadi sebetulnya untuk semua manusia tidak tergantung kelompok usia sebetulnya sama ya. Butuh sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, kemudian vitamin dan mineral, sayur dan buah. Tapi yang berbeda adalah proporsinya, komposisinya. Sebagai contoh, dari usia 0 hingga 6 bulan itu rekomendasinya tentu adalah pemberian ASI eksklusif, karena apapun yang dibutuhkan oleh bayi sampai dengan usia 6 bulan semuanya ada di ASI, yang tentunya dibuat sama yang di atas gitu. Siapa yang lebih pintar dari yang di atas kan? Ada. Nah, tapi kemudian di usia 6 bulan maka ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi seorang bayi, sehingga harus ditambah dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI ini tentu komposisinya akan berbeda dengan makanan untuk orang dewasa. Karena ingat bahwa anak-anak tuh tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Anak-anak bukan miniatur orang dewasa. Jadi pastikan dalam MPASI-nya ada karbohidrat 35 hingga 60% dari total kebutuhan kalori. Protein harus diprioritaskan protein hewani 10 hingga 15% dari total kebutuhan kalori. Kemudian lemak 30 hingga 45% dari total kebutuhan kalori. Sayur dan buah sedikit saja karena sifatnya hanya sebagai pengenalan. Beda nih dengan orang dewasa, karena orang dewasa kadang mikirnya kebalikan ya, mikirnya disamain, harus dikasih sayur dan buah yang banyak, jangan goreng-gorengan, jangan yang minyak-minyakan, jangan yang santan, ntar anaknya kolesterol. Padahal kan tadi kita tahu di 1000 hari pertama itu otak lagi bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat dan butuh lemak, makanya nggak bisa dibedakan. Nah, yang butuh lemak nggak cuma kita, nggak butuh gajinya sate-sate itu dok ya, itu kan enak kan, kadang kalau kita makan steak itu ada yang lemak-lemaknya, itu emang enak gaji, tapi mungkin buat anak jangan sebanyak itu, ada porsinya untuk anak-anak. Boleh loh, lemak tinggi dibutuhkan memang untuk anak, terutama pada saat periode MPASI, tapi tentu kita harus melihat yang lainnya juga harus terpenuhi nih, karbohidratnya, protein hewaninya dan lain sebagainya. Nah, buat detailnya nih ya, porsi-porsinya apa aja, ini sebenarnya juga bisa jualan buku loh. Ini sebenarnya kalau misalnya jualan buku aku dapat kongsi-kongsiannya loh dok, ya kan. Emang salah satu dokter ini emang ahli tentang peranakan ya, yang pasti ini juga tentang ahli perbukuan yang emang oke banget. Bisa teman-teman langsung disaksikan di Instagramnya dokter. Oke, ini juga ada nih dok, kalau tadi kita sudah ngomong tentang periode tentang 1000 hari, tentang tinggi badan anak. Ini kalau ada anak yang usianya 1 tahun nih misalnya dok ya, terus udah kena penyakit kronis, otomatis nyebabin pertumbuhan yang usianya sampai 5 tahun terhambat. Misalnya aja kayak BB-nya tuh tinggi badannya kurang, apa sih dok yang harus dilakuin orang tuanya? Ini kayak case-nya termasuk stunting nggak?
Oke, jadi untuk mengetahui stunting atau tidak tentu kita harus kembali lagi ke definisi operasional nih. Kita harus plot terlebih dahulu di kurva pertumbuhan WHO. Apabila panjang badan atau tinggi badan menurut umurnya memang ada di bawah -2 SD dan kemudian ada riwayat kenaikan berat badan sebelum-sebelumnya seret nih, ada perlambatan juga dari kenaikan tinggi atau panjang badan yang mungkin memang stunting. Tapi yang bisa membedakan, kan tadi saya udah bilang nih kalau pendek itu belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Untuk ngebeda ini gimana? Itu harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis anak. Nah, kalau memang dia ada penyakit kronis, sebetulnya kalau penyakit kronisnya dari usia 1 tahun, kemudian baru nyadar usia 5 tahun, agak sedikit terlambat ya. Karena harusnya sejak awal itu sudah ditanyakan ke dokter. Sejak awal kita sebetulnya sudah bisa mendeteksi dini kalau ada gangguan pertumbuhan. Makanya sebetulnya yang dianjurkan adalah jangan lupa untuk memonitor pertumbuhan secara rutin. Ukur berat badan yang benar, timbang berat badan ya, ukur panjang atau tinggi badan yang benar setiap bulannya secara rutin. Jangan lupa diplot di kurva pertumbuhan, sehingga jika ada gangguan sedikit aja, belum sampai ke stunting, belum sampai ke gizi kurang atau gizi buruk, kita udah tahu dan bisa segera diatasi. Nah ini nih ada tagline-nya mungkin ya dari dokter Meta, mending mencegah daripada mengobati. Nah cakep. Oke, habis ini kita bakal balik ya, pastinya bakal di sesi berikutnya, pasti tetap di Serasa.